wabarakatuh. Saya Miftahul Janah, NPM 1751010093 dari kelas A akan mempresentasikan mata kuliah kesyariahan. Yang pertama, fikih ibadah. Dalam fikih ibadah ada yang disebut dengan taharah atau yang biasa disebut dengan bersuci. Syarat dari taharah itu ada Islam, berakal, balik, sudah masuk waktu sholat, tidak lupa, tidak dipaksa, dan berhentinya darah haid dan nifas. Kemudian yang pasti ada air atau debu dan mampu melakukannya. Sarana yang harus disiapkan dalam taharah tentunya ada air. Jika tidak ada air bisa dengan debu. Air ada bermacam-macam yang bisa digunakan seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, atau bahkan air embun. Air ada bermacam-macam, yaitu air suci yang mensucikan, ada juga air suci tapi tidak mensucikan, kemudian ada air mutanajis atau air yang terkena najis, kemudian ada air muyamas. Cara-cara taharah bisa dilakukan dengan berwudu, tayamum, mandi wajib, atau istinja. Kemudian masuk ke bab sholat. Sholat adalah ibadah dasar setiap umat muslim yang tersusun dari perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian hukum sholat itu seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 adalah Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat adalah yang pertama tentu harus Islam, berakal, dan sudah balik. Syarat sahnya suci dari hadas, suci dari badan, pakaian, dan tempat. Jadi tempat harus suci. Kemudian tidak lupa harus menutup aurat, sudah masuk waktu sholat, dan yang terakhir harus menghadap kiblat. Macam-macam sholat ada dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu pun dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu, sedangkan fardu kifayah seperti sholat jenazah, dimana jika sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban kita untuk melakukan itu. Sedangkan macam-macam sholat sunnah seperti sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bab puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Jadi bukan cuma menahan diri dari haus dan lapar, tapi juga seperti bersetubuh dan lain sebagainya. Dasar dari puasa ada pada surat Al-Baqarah ayat 183, di mana yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib dari berpuasa adalah sama, tetap berakal, balik, dan kuat berpuasa. Kemudian syarat sah, Islam, mumayyiz, suci, dan dilaksanakan pada waktu yang tepat. Kemudian rukunnya adalah niat dan menahan diri dari seluruh hawa nafsu. Jenis-jenis puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah, puasa makruh, puasa pun ada yang haram loh. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa yang sudah dinazarkan, atau puasa qadha. Terus kalau yang sunnah apa aja nih? Seperti 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Puasa makruh adalah puasa yang dilaksanakan terus menerus, itu makruh hukumnya. Ada juga yang haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada bab haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima loh, tapi haji hanya dilaksanakan bila mampu ya. Syarat haji itu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun-rukun Islam seperti ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, serta tertib. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot, dan jangan lupa memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak dijahit. Kemudian bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tidak lupa melempar jumroh Aqobah 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya yang terakhir adalah melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, usra, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Masuk ke bab terakhir, yaitu tentang fikih zakat. Zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan setiap muslim dengan memberikan sejumlah harta tertentu milik pribadi kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan. 8 asnaf itu seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus ada rikab atau budak, gharim, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil.
Dasar hukum dari zakat yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'um ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya, syarat dari zakat tentu harus muslim, akil, balik, terus hartanya sudah sampai pada nisab. Harta wajib zakat yaitu milik penuh dan berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok kita dan kita terbebas dari hutang. Kemudian telah mencapai nisabnya. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat bagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dilakukan seseorang karena orang tersebut memiliki harta yang sudah berlebih dan dalam jangka waktu tertentu. Harta yang wajib dizakat itu seperti emas dan perak, perdagangan, hasil pertanian atau pekerbunan, peternakan, kemudian selanjutnya zakat profesi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk mengembalikan umat muslim kepada fitrahnya yang dilaksanakan pada akhir Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.